Nah, penjualan inilah yang masih terbilang sulit bagi peternak mandiri, teman-teman. Kenapa? Ya, risiko untuk peternak mandiri itu di sini besar. Ya, bisa bilang bahwasannya ketika nanti harga tinggi, kita panennya meledak, pendapatannya tinggi, besar. Tapi ketika harga turun, bahkan untuk uang capek kita sendiri aja tidak ada. Hingga kita bisa nanti pada akhirnya untuk menutupi kerugian kita bisa menjual. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman peternak ayam boiler seluruh Indonesia dimanapun kalian berada ya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang peternakan ayam boiler dengan dua metode ya, yaitu peternak mandiri ataupun peternak kemitraan dengan perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Mandra Setiawan, alamat saya di Kota Dumai, Riau. Saya pernah bekerja di dalam perusahaan kemitraan peternakan ayam boiler di sini ya teman-teman ya. Di salah satu perusahaan saya sebut perusahaan tersebut PT Japa ya, Japa Group teman-teman. Nih buktinya teman-teman, saya pernah bekerja di PT Japa. Ini bukan promosi untuk perusahaan ini ya, kemitraan perusahaan ini ya teman-teman, tidak, ataupun tidak mempromosikan kemitraan yang lain atau PT yang lain teman-teman, tidak. Cuman di sini saya memperkenalkan diri tentang informasi yang saya dapatkan di lapangan yang positif ya teman-teman, yang saya bagikan. Artinya saya membagikan informasi-informasi, ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama saya bekerja di perusahaan sebagai PPL lapangan teman-teman. Saat ini saya sudah tidak bekerja dari perusahaan tempat dulu saya bekerja, artinya saya sudah resign. Karena apa? Karena saya ingin fokus dalam dunia bisnis peternak ayam boiler atau menjalani bisnis ternak ayam boiler itu sendiri di lapangan, artinya sebagai peternak ya teman-teman ya. Jadi menurut saya usaha ternak ayam potong ini merupakan usaha yang menjanjikan. Kenapa? Karena begini teman-teman, pada zaman sekarang ini teman-teman, makan ayam itu merupakan hal yang biasa, sudah lumrah, umum, sehari-hari kita makan ya teman-teman. Artinya kita tidak harus menunggu momen atau hari-hari tertentu, hari-hari besar tertentu untuk makan ayam. Beda sama zaman dahulu ya teman-teman ya. Bahkan mungkin waktu saya masih kecil atau saya belum lahir ya di dunia ini, mungkin makan ayam itu merupakan hal yang mewah ya teman-teman. Hal yang mewah ya, sekali-sekali makan atau momen tekun makan di hari-hari besar contohnya, baru makan ayam. Itulah kenapa alasan saya menggeluti langsung ternak ayam boiler, baik yang saya tekuni mandiri atau bermitra nantinya gitu teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu hal penting dasar yang menguatkan saya untuk berbisnis ternak ayam boiler, mengingat potensi pasarnya, potensi usahanya yang sangat luar biasa. Nah, menurut saya peternak ayam potong itu dibagi menjadi dua bagian ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu adalah peternak mandiri, usaha ternak ayam potong secara mandiri. Terus yang kemudian adalah usaha peternak ayam potong itu kemitraan ikut perusahaan teman-teman. Nah, di video kali ini yang saya akan jelaskan kepada teman-teman semua apa perbedaannya dari usaha peternak mandiri atau peternak yang sifatnya bermitra dengan perusahaan teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas peternak mandiri dulu ya teman-teman ya. Peternak mandiri itu artinya kita berdiri secara sendiri. Yang pertama itu modal investasi awal. Modal investasi awal itu harus kita miliki atau kita taksasikan dengan baik dan benar, agar usaha yang kita kembangkan nanti, usaha yang kita jalani nanti tidak berhenti di tengah jalan. Karena sayang teman-teman, ketika sudah masuk ke dalam dunia bisnis, sudah kita masukkan dana sebagian, rupanya mentok di modal awal, sehingga pada akhirnya modal kita tertanam, usaha tidak berjalan. Itu sayang teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu dari peternak mandiri itu yang pertama modal investasi awal yang harus kita sediakan secara sendiri atau kita tanggung sendiri. Apa itu investasi awal? Tentu kandang, tempat kita berproduksi teman-teman. Nah, itu yang harus kita siapkan. Kita harus memilih di mana tempat kita mendirikan sebuah peternakan kita. Syarat-syaratnya ya, pertama itu lingkungan areal yang paling utama. Pastikan lingkungan areal kandang itu mudah didapatkan air, karena air sangat penting bagi si ayam ya. Terus yang kemudian itu listrik, penerangan untuk si ayam. Kemudian yang ketiga, akses jalan menuju sana itu harus baik ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, ada masyarakat sekitar.
gimana tanggapan dari masyarakat sekitar jika kita mendirikan kandang? Mungkin dalam jumlah kecil tidak masalah, tapi dalam jumlah besar itu mungkin jadi masalah bagi masyarakat umum, teman-teman. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan, harus kita benar-benar selidiki. Terus kemudian premanisme, di mana kita membangun usaha, tentu kita harus mempertimbangkan premanisme. Jangan sampai nanti usaha kita terganggu hanya gara-gara hal tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu produksi. Biaya produksi dan biaya operasional itu kita tanggung sendiri. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi itu bibit, pakan, dan obat. Ini wajib ya teman-teman. Jadi biaya bibit itu kita beli secara sendiri karena kita peternak mandiri. Pakan kita beli secara sendiri. Kemudian obat-obatan juga kita belinya secara sendiri. Dan kemudian operasional juga biaya operasional kita juga harus sendiri ya teman-teman. Artinya kita modal awal, modal biaya produksi, modal operasional itu harus kita tanggung secara sendiri karena kita peternak mandiri. Nah, dari biaya produksi bibit, pakan, obat, plusnya atau kelebihannya dari peternak mandiri adalah kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena kita beli secara langsung. Jadi kita benar-benar pastikan bibitnya itu dalam keadaan baik kualitasnya ya. Kalau yang biasa dijumpai selama saya di lapangan itu ada kop, ada lohman. Menurut saya itu yang familiar ya, lohman, kop. Nah, dari kedua jenis bius ini harus kita benar-benar pertimbangkan mana yang terbaik, mana yang harus kita beli gitu. Biasanya bibit yang baik itu bibitnya bulat ya teman-teman, bulunya itu tidak kusut atau tidak cacat, kondisi fisiknya bagus, tidak lemas ya teman-teman. Itu sebagian, nanti kita bahas di video selanjutnya gimana cara memilih bibit yang baik. Terus yang kedua, kita bisa memilih pakan sendiri karena kita beli secara sendiri, mandiri, dipakai uang pribadi kita teman-teman. Jadi saya beri saran kepada peternak sekalian, jika kita membeli pakan karena kita peternak mandiri, usahakan beli pakan itu jangan pilih yang murah teman-teman, karena nanti berdampak pada proses pemeliharaan ayam broiler kita. Karena faktor yang paling menunjang ini ya selain bibit ya pakan ya teman. Pakannya tidak kualitasnya tidak baik, efeknya nanti bisa ke peternakan kita, berimbas kepada kegagalan atau kerugian ya teman. Nah, terus selain dari itu, peternak mandiri itu yang harus kita perhatikan adalah penjualan ya teman-teman. Penjualan, gimana penjualan ini menuntut kita untuk memasarkan ayam kita secara sendiri. Nah, penjualan inilah yang masih terbilang sulit bagi peternak mandiri itu. Kenapa? Ya, risiko untuk peternak mandiri itu di sini besar. Ya, bisa bilang bahwasannya ketika nanti harga tinggi, kita panennya meledak, pendapatannya tinggi, besar. Tapi ketika harga turun, bahkan untuk uang capek kita sendiri aja tidak ada. Hingga kita bisa nanti pada akhirnya untuk menutupi kerugian kita bisa menjual barang-barang kita, contohnya mobil atau bahkan bisa tanah kita jual untuk menutupi kerugian tersebut gitu. Nah, jadi pastikan kita mempunyai langganan atau kita mencari langganan sendiri untuk menjual ayam kita agar tidak terjadi resiko kerugian yang fatal. Nah, yang untuk sekarang ini yang saya jadi permasalahkan adalah ketika harga tinggi, permintaan banyak, oke, kita bisa menjual dengan gampang. Tapi ketika harga turun, jatuh, kita bersaing dengan perusahaan yang kemitraan, kita bisa kalah di sini. Sehingga usaha kita, ayamnya kita yang sudah siap untuk panen, tidak laku. Sementara biaya produksi dan operasional itu terus berjalan, teman-teman. Nah, ini yang membuat resiko kerugian paling tinggi dalam usaha peternak secara mandiri, teman-teman ya. Tapi kembali lagi, ketika nanti mendapatkan harga tinggi, wah ini bisa panen raya ya. Jadi plus minus ya teman-teman. Mungkin kalau saya sarankan pribadi ya, solusi dari saya untuk peternak mandiri adalah coba mulailah usaha peternakan ayam broiler secara mandiri dari skala kecil terlebih dahulu teman-teman. Misalnya 100 ekor ya. Jadi biaya operasional, biaya produksi di awal itu tidak terlalu besar karena hubungannya nanti dengan penjualan, terlebih lagi penjualannya. Jadi kita bisa menjual ayam kita lebih mudah. Jadi itu beberapa poin dari penjelasan tentang peternak mandiri teman-teman.